Ya, emang segini nih semuanya. Baik, Ananda semuanya udah bergabung. Sudah, Bu. Yang lain di mana? Ada dengar suara Ibu? Ada, Bu. Aku sana. Ada ya, Nanda. Bisa kita mulai nih. Eh, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Susmita gimana kabarnya, Sus? Kok lesu gitu? Udah sarapan, Sus? Belum, Bu. Belum ya, nanti siap Zoom ini Ananda sarapan dulu ya. Nampaknya kurang bersemangat. Iya, Bu. Baiklah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat belajar meskipun kita melaksanakan pembelajaran kita daring pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak Ibu, ada yang mau memimpin doanya salah satu? Saya, Bu. Ya, silakan Elisa. Baiklah, Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Eh, Baiklah, Hananda, terima kasih kepada Elisa yang sudah memimpin doanya. Kali ini kita akan membahas topik yaitu broken home. Di mana Ananda semuanya pada link Zoom ini ada uh, chat di situ. Ada nampak sekalian anak-anak Ibu kolom chatnya. Ada nampak? Oke, Ananda semuanya, Ibu minta kalian semuanya mengisi emoji emoji sesuai dengan perasaan Ananda. Ibu ada dua pertanyaan, yaitu kalian pernah merasa rumah bukan tempat yang nyaman, dan kalau kalian sedang kesal, biasanya cerita sama siapa? Oke, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Oke, ya udah ada yang masuk nih, ha? Udah, Nanda? Bagus. Oke, Sudah, Bu. oke, kita lanjut ya. Eh, Ibu harap pelaksanaan pembelajaran kita kali ini semuanya pada on cam ya, agar semuanya ikut berpartisipasi dalam pembelajaran diskusi kita kali ini. Tidak ada yang keluar masuk dari Zoom ini, kecuali nanti ada urusan yang urgent gitu ya. Baik, Bu. Baik, apakah semuanya siap untuk melanjutkan pembelajaran kita? Siap, Siap, Bu. Bu. Oke, tujuan dari materi kita hari ini adalah agar anak-anak Ibu nanti bisa mengetahui apa sebenarnya atau memahami apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan broken home, apa dampaknya bagi seorang remaja yang mengalami keluarga broken home nantinya, dan bagaimana cara Ananda menyikapi ketika mendapatkan keluarga yang broken home ataupun melihat teman kita yang sedang mengalami keluarga broken home tersebut. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya, Ananda, yaitu tentang broken home tadi.
Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar istilah ini atau bahkan mengalaminya sendiri. Tapi apakah benar-benar paham Ananda semuanya apa itu yang dimaksud dengan broken home? Bagaimana dampaknya bagi remaja dan apa saja yang kita bisa lakukan agar tidak tenggelam dalam dosa melainkan tetap bisa bangkit lagi Ananda. Oke, semuanya ada kelihatan PowerPoint Ibu? Ada Bu. Ada, Bu. Oke. Ada yang mau membacakan materi dari pengertian broken home ini? Saya, Bu. Saya Bu. Ya, silahkan Elisa Nadiroha. Baik, Bu. Pengertian dari broken home. Broken home merupakan suatu kondisi ketidakutuhan dalam sebuah keluarga yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah perceraian atau kematian antara suami dan istri yang sudah tidak harmonis lagi, di mana dari hal tersebut yang menjadi korban adalah anak mereka sendiri. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Elisa. Jadi di sini yang dimaksud dengan broken home itu adalah kondisi rumah tangga yang tidak harmonis atau keluarga yang tidak baik-baik saja, keluarga yang tidak utuh, bisa diakibatkan dari perceraian, pertengkaran orang tua secara terus-menerus, atau ketidakhadiran salah satu orang tua dalam perannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak Bu. Paham sama pengertian broken home? Paham, Bu. Oke, kita masuk pada faktor penyebab dari broken home. Di sini Ibu bacakan sendiri. Faktor penyebab broken home pada rumah tangga dapat dikarenakan yang pertama, adanya gangguan komunikasi antara suami istri dalam rumah tangga. Di mana dalam contohnya nih, dalam sebuah rumah tangga, ada terus pertengkaran yang dialami orang tua antara suami dan istri tersebut. Rumah tuh menjadi tidak tentram. Kemudian yang kedua, egois dari suami istri yang seharusnya saling pengertian dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Ada yang tahu maksud dari faktor nomor 2, Ananda? Yang dari nomor 2 yang baru Ibu bacakan, ada yang tahu contohnya? Contohnya seperti ini, Bu. Ya, Elisa. Iya, apanya? Coba. Contohnya seperti ini, Bu. Ada suami yang tidak mengerti dengan ekonomi rumah tangga, tapi dia nuntut istrinya bisa mengelola keuangannya, Bu. Tapi yang uang yang suaminya sedikit, Bu, tidak mencukupi kebutuhan keluarga, Bu. Iya, bagus sekali, Elisa. Kita lanjut yang ketiga. Kondisi perekonomian yang kurang. Selanjutnya, pemahaman atau pendidikan suami dan istri yang rendah. Itu juga menyebabkan salah satu faktor penyebab dari broken home loh, Ananda. Kemudian, kesibukan suami istri. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Kesibukan suami istri. Ya. Oh, contohnya kesibukan suami istri, Bu. Oh, misalkan si istri kerja, si suami juga kerja. Oh, sedangkan anak yang tadi diurus sama neneknya, tentu kan anak-anak tuh kan membutuhkan kasih sayang. Jadi si anak itu merasa dia itu tidak mempunyai keluarga karena kedua orang tuanya sibuk untuk bekerja. Itu aja, Bu. Bagus sekali, Susmita.
Yang seterusnya gangguan dari pihak ketiga. Maksudnya seperti apa? Elisa tahu, Elisa? Elisa yang Gangguan mana, dari Bu? pihak ketiga. Bu Elisa yang mana? Elisa ada Oh, dua, iya. Bu. Oh iya, Elisa ada dua ya. Iya, di sini Elisa Nadiroha. Ini maksudnya gangguan dari pihak ketiga, Ya, pasangan atau mertua, Bu? contohnya. Ya, dari gangguan pihak ketiga tuh dari orang lain atau mertuanya, Bu? Yang keduanya. Keduanya ya. Ya. Misalnya campur tangan dari mertua, Ya. kemudian menyebabkan ketidakharmonisan antara suami istri gitu, Bu. Sehingga dalam keluarga itu terjadi pertengkaran, perselisihan, sering gitu, Bu. Jadi efeknya itu ke anak gitu, Bu. Jadi kan kalau broken home tuh bukan hanya perceraian, tapi bisa juga pertengkaran yang ada di rumah sehingga di rumah itu tidak nyaman bagi si anak gitu, Bu. Salah satunya penyebabnya itu dari campur tangan pihak ketiga tadi, Bu. Baik itu dari orang lain gitu atau mungkin dari mertua gitu, Bu. Ya, bagus sekali, Elisa. Kita berikan hak plus untuk Elisa semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Selanjutnya, dampak dari broken home bagi seorang anak remaja. Ada yang tahu? Semuanya ada yang tahu? Ada, Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan nanti Sapriandes. Dampaknya itu adalah penurunan prestasi belajar, Bu. Ya. Dan perilaku menyisih. Ada lagi? Yang lain? Oh, saya Bu. Ya, dampaknya terutama kepada anak ya Bu, ketika orang tua sibuk untuk bekerja, tentu kan si anak akan mencari kenyamanan dari orang lain. Nah, dari kenyamanan ini kan tidak selalu ke positif. Kadang orang tuh anak-anak tuh mencari kenyamanan kayak dengan cara merokok, kayak tawuran, istilahnya pergaulan-pergaulan bebas Bu. Karena apa? Karena ketidakhadiran sosok seorang orang tua Bu. Oke. Jawaban Anda semuanya bagus. Jadi, dampak dari broken home itu seperti sangat berdampak negatif ya Ananda bagi perkembangan anak remaja. Seperti yang disampaikan temannya tadi, ada kenakalan, prestasinya di sekolah menurun, ada perilaku menyimpang, kemudian dari segi emosionalnya, seorang anak yang mengalami broken home mudah marah tidak? Ya, Bu. Sedih berlebihan tidak? Ya, Bu. Dan merasa hampa kan? Merasa stres, Bu. Ya. Jadi Ananda, tapi semuanya perlu Ibu tekankan kepada Ananda semuanya, tapi tidak semua anak dari broken home itu akan gagal. Banyak juga anak yang broken home itu justru sukses karena menjadikan luka sebagai pelajaran hidupnya. Paham? Paham, Bu. Ada yang mau tanyakan, Bu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk pada cara menyikapi broken home secara positif. Ada yang tahu bagaimana caranya? Tidak Bu. Oke, sini Ibu akan menjelaskannya bagaimana sih cara menyikapi broken home secara positif itu seperti apa? Yang pertama, menyadari bahwa ini bukan salahmu. Maksudnya, anak bukan penyebab konflik orang tua. Nah, selanjutnya, buka diri dan cari lingkungan yang positif. Maksud dari buka diri dan cari positif itu seperti apa? Ada yang tahu?
Misalnya nih, buka diri dan cari dukungan yang positif. Misalnya, kita mencari teman yang bisa untuk kita cerita, yang cerita kita maksudnya cerita-cerita nggak disampaikannya kepada orang lain, guru atau konselor misalnya, yang nyaman untuk berbicara atau untuk menceritakan masalah kita. Selanjutnya, buat tujuan hidup. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Ibu ada sebuah cerita. Masih semangat Anda semuanya? Semangat, Bu. Masih, Bu. Kok pada diam? Oke, ada kedengaran suara Ibu? Ada, Bu. Nah, kita katakanlah ini namanya Dita. Dia anak SMA yang orang tuanya bercerai mulai dia dari sejak SD gitu ya. Dia sempat down gitu, sering bolos. Tapi setelah dia mengikuti, misalnya setelah dia mengikuti kegiatan OSIS, bimbingan ke ruangan BK, dan ia menemukan semangat barunya. Sekarang dia kuliah dan menjadi mahasiswa yang berprestasi. Oke, udah didengarkan cerita Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dari cerita Ibu, apa makna yang Ananda bisa ambil? Dari sana di Roha, apa makna yang bisa Elisa ambil dari cerita Ibu barusan, Sa? Ceritanya tadi Bu, dia broken home terus berprestasi di sekolah gitu ya Bu? Ya, Iya, yang dapat saya tangkap dari cerita itu di mana walaupun kita itu misalnya anak yang broken home bisa juga berprestasi Bu, karena kan kebanyakan orang yang broken home itu melampiaskan kayak hal-hal negatif gitu, tapi dari cerita itu ternyata dia em, dengan kondisinya yang seperti itu dia menerima kenyataan dan berprestasi di sekolah gitu, Bu. oke, Iya, bagus. seperti itu, Bu. Iya, Elisa. Jadi, makna yang diambil dari cerita tadi seperti yang disampaikan Elisa tadi dan juga Ibu tambahkan sedikit bahwa broken home itu bukan penghalang untuk sukses ya, Nanda. Mm. Eh, nah, dari sejauh materi kita pada hari ini, kesimpulan ada yang nggak yang mau menyimpulkan materi kita? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baiklah. Dapat saya simpulkan terkait dengan materi pada hari ini, di mana broken home itu eh, kondisi yang dimana di rumah itu merasa tidak nyaman, bukan hanya perceraian tapi juga pertengkaran, perkelahian dalam anggota keluarga. Biasanya itu antara suami istri yang efeknya itu kepada anak dan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti mm, eh, campur tangan pihak ketiga, kurangnya komunikasi, em, dan lain sebagainya gitu Bu. Jadi kemudian dari contoh kasus yang Ibu sampaikan juga tadi, walaupun kita atau mungkin anak-anak yang lain bisa saja menjadi orang yang sukses dan berprestasi dengan kondisinya itu ketika kita itu menerima perasaan itu, menerima kalau kita itu broken home gitu Bu. Jadi tidak dengan tidak dengan melampiaskannya ke hal-hal negatif seperti pergaulan bebas dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya, tetapi mengarahkan diri ke hal yang lebih positif walaupun kondisi keluarga kita itu seperti itu gitu, Bu. Oke, bagus sekali Elisa.
mungkin kesimpulannya sudah terwakilkan oleh kawan Ananda tadi. Jadi di sini Bu sedikit simpulkan. Jadi broken home itu memang berat ya Ananda, tetapi bukan akhir dari segalanya. Kita bisa tumbuh berkembang loh dan menjadi pribadi yang hebat. Yang penting adalah bagaimana cara kita menyikapinya, bukan apa yang terjadi. Paham Ananda semuanya? Paham, Bu. Bu. Paham, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Berarti semuanya paham ya? Paham, Bu. Mungkin untuk hari ini karena waktu kita juga udah habis, Ananda. Mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Di sini Ibu mau bertanya gimana perasaannya setelah melakukan kegiatan? Senang, Bu. Bu. Apa pengalaman baru yang Anda dapatkan? Ibu tanya satu-satu ya. Susmita, kenapa kameranya Pengalaman terus? baru yang saya rasakan. Bahwasanya ketika kita mengalami, tidak ada yang mau yang broken home ya Bu, tapi ketika kita sudah mengalaminya, kita tidak boleh putus asa. Istilahnya kayak banyak contoh kasus yang Ibu berikan menginspirasi gitu. Iya, Itu aja Bu. bagus. Untuk Elisa Priandes, apa yang pemahaman baru yang Anda dapatkan? Kita bisa mengelola emosi kita, Bu. Kalau sedang mengalami broken home, kita bisa lebih cari lingkungan yang positif, Bu. Tidak melakukan kegiatan yang negatif. Ya, selanjutnya Elisa Nadiroha. Kalau ternyata broken home itu bisa menjadi anak yang berprestasi dan sukses, Bu. Nggak selalu negatif gitu, Bu. Oke. Nah, sekarang apa tindakan yang Anda lakukan semisalnya ketika melihat ataupun ketika Anda mengalami keluarga yang broken home atau nantinya Anda melihat kawan Ananda yang bercerita seperti itu kepada Ananda, apa yang tindakan yang Anda lakukan? Salah satu dari Anda. Ketika melihat teman yang seperti itu, Bu, teman yang mengalami broken home itu, kita menjadi teman, menjadi orang yang menjadi pendengar yang baik buat dia, Bu, gitu. Pas cerita gitu. Bagus. Selanjutnya tanggung jawab seperti apa yang Anda berikan ketika melihat teman Anda yang sedang mengalami broken home? Apa bentuk tanggung jawabnya? Kita menasehatinya, Bu, supaya nggak menyerah dan nggak melakukan hal negatif, Bu, dan tetap menyemangati dia untuk melakukan hal yang positif. Ya, Bu, Iya. memberi dukungan, Bu. Apa Elisa? Memberi dukungan, Bu. Iya, memberi dukungan, iya. Bagus. Ada lagi? Mungkin itu aja ya, Nanda. Iya, Bu. Oke. Nah, Ibu harapkan materi yang kita diskusikan tadi, Ananda bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin minggu depan kita akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Materi ini akan Ibu ulas kembali. Terima kasih pada semuanya atas partisipasinya yang sudah masih tetap dalam Zoom kita ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dulu materi kita untuk kali ini. Semoga Ananda dalam keadaan sehat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sa. Belum simpan.